kapan sih kita harus ke IGD? Tapi sebelum melangkah ke situ nih, sebenarnya apa sih kondisi gawat darurat ini seperti apa? Dan ukurannya seperti apa yang mengharuskan kita harus datang ke IGD, bukan ke poli? Nah, jadi kan selama ini yang banyak viral di masyarakat adalah bahwa pasien yang datang ke IGD kalau pakai BPJS tidak dilayani. Sebenarnya tidak ya, terutama untuk di Rumah Sakit Yasmin. Kami tidak pernah membedakan antara pasien menggunakan BPJS ataupun umum. Betul. Nah, cuman yang kurang disosialisasikan ke masyarakat adalah bagaimana membedakan antara yang darurat menurut kita yang medis atau yang umum. Karena penentuan BPJS aktif itu di BPJS adalah bila kami memenuhi kategori kegawatan, salah satunya misalnya ada gangguan jalan nafas. Kalaupun misalnya gangguan jalan nafas full nanti dibagi sendiri. Ada yang misalnya bisa ditangani dengan obat atau hanya bisa dilakukan dengan perawatan atau rawat inap. Otomatis itu bisa BPJS. Terus yang paling sering adalah demam. Tidak semua demam itu masuk ke IGD itu langsung bisa ditangani dengan BPJS. Dilihat dulu kategori demamnya bagaimana. Apakah demam itu hanya sekedar radang tenggorokan? Kalau misalnya dia hanya radang tenggorokan, kira-kira kalau misalnya tidak ditangani bisa menyebabkan kematian nggak? Kan enggak. Berarti dia masuk dalam kategori tidak gawat darurat atau bisa dimasukkan kategori secara triase adalah hijau. Berarti otomatis BPJS tidak bisa. Tapi kalau kita lihat, oh anak ini demam, punya riwayat kejang, resiko dia kejang berulang kali, akhirnya sumbatan jalan nafas, akhirnya menyebabkan kematian. Maka si demam itu pun menjadi masuk kategori kegawatan. Maka dia masuk kategorinya triasenya kuning atau merah. Itu yang bisa dinyatakan sebagai pasien demam yang bisa masuk dalam kategori BPJS gitu. Jadi intinya adalah kegawatan itu ditentukan oleh medis atau dokter jaganya, bukan dari dari pasiennya. Iya, karena yang lebih tahu hasil pemeriksaan dokternya ya. Iya, betul. Oke, tapi saya ingin mengulik lagi terkait dengan triase ini yang jarang diketahui oleh orang awam ya. Triase itu seperti apa, Dok? Kenapa ada hijau, merah, kuning? Nah, ini mungkin biar kita lebih tahu lagi. Jadi kategori hijau itu adalah pasien yang dengan kesakitan tapi tidak menyebabkan kematian. Jadi bisa ditangani dengan pengobatan walaupun tidak. Kalau kita tidak segera lakukan penanganan medis atau penyelamatan masih tidak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kuning itu adalah pasien yang menuju gawat yang harus dilakukan penanganan atau intervensi pengobatan. Itu biasanya masih BPJS-nya bisa ditangani dengan evaluasi apakah ini nanti kuningnya berakhir dengan harus perawatan atau kalau pasiennya tetap menolak untuk pulang berarti otomatis kan permintaan sendiri bukan indikasi dari kami. Jadi dia biasanya BPJS-nya nggak bisa dipakai karena kita sudah mengindikasikan ini ada kegawatan nih kalau nggak ditangani tapi pasien tetap minta pulang ya berarti kan bukan dia tidak mengikuti regulasi BPJS. Otomatis dia umum, bukan karena tidak bisa BPJS. Itu yang harus digarisbawahi. Karena banyak persepsinya adalah kok saya ke IGD kayak gawat tapi saya enggak bisa pakai BPJS lah. Kan sudah ditangani, terus dibilang harus rawat inap sesuai regulasi BPJS. Pasiennya nggak maunya cuma ditangani di IGD waras pulang. Berarti kan tidak ngikutin regulasi BPJS, otomatis BPJS-nya nggak bisa. Yang merah yang mengancam nyawa. Kalau tidak segera kita tangani, pasien akan meninggal. Gitu. Artinya triase ini adalah kondisinya pasien ya. Iya, Kalau betul. bahasa umumnya lah ya, Dok ya. Nah, kemudian kalau melahirkan itu masuk di triase apa, Dok? Jadi melahirkan itu banyak kondisi. Kalau dia tanda-tanda melahirkannya belum pasti atau kita biasanya istilahnya bilangnya his palsu, apalagi ini baru kehamilan pertama, biasanya otomatis dianggap bukan kegawatan gitu, karena memang belum masuk tanda kelahiran. Jadi biasanya memang pasien disarankan pulang. Otomatis itu BPJS-nya nggak aktif dan masih sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan berkala di bidan setempat atau FKTP. Kalau untuk melahirkan FKTP-nya itu bidan. Kalau non kehamilan biasanya FKTP-nya tuh puskesmas atau klinik ya. Terkait dengan tipe kegawat daruratan yang bisa ditangani di IGD, sebenarnya kasus selama ini ya, keluhan apa saja yang sudah masuk ke IGD tapi ternyata itu masih bisa ditangani di poliklinik atau di FKTP yang sudah terjadi ini? Contohnya aja deh paling simple, radang tenggorokan.
kan untuk orang awam kan demam tinggi, nyeri tenggorokan, terus badan ngilu semua. Mereka menganggap itu kan suatu kegawatan kayak mau mati gitu. Tapi begitu masuk ke Terutama IGD, laki-laki. ya masuk ke IGD kita cek suhunya nggak terlalu tinggi, mungkin di 37, sedangkan standar yang kegawatan adalah di atas 38 harusnya. Oh, oke. Atau kalau kita mau strike banget sesuai dengan BPJS harusnya di atas 40 kalau untuk orang dewasa, kalau anak-anak tidak. Terus yang lainnya masih dalam batas normal, saturasi oksigen normal, tensi normal. Kira-kira ya, kita main nalar aja sama netizen di sini. Itu pasien kalau misalnya kita nggak kasih obat pun sampai besok pagi masih aman atau enggak? Begitu. Masih aman kan gitu. Jadi kadang kategori kegawatan antara orang pasien dengan medis itu berbeda. Kalau kami kan melihatnya bukan hanya secara actually ke simptomnya saja, tapi dibuktikan dengan pemeriksaan nada fisik. Gitu. Iya, mungkin kalau orang-orang itu kan melihatnya kondisi yang sekarang, tapi kalau dari medis kan pasti resikonya ke depan ya. Iya, betul. Begitu. Tapi kalau sesak nafas, Dok. Sesak nafas kan banyak ya macam-macam. Nah, misal tengah malam nih mau ke poli, kan udah tutup, otomatis ke IGD. Apakah itu bisa tercover? Sesaknya apa dulu? Sesak kan kadang-kadang menurut orang awam, orang pilek aja selalu ada yang bilang saya sesak nggak bisa napas. Begitu dibuktikan, kita cek, kita periksa saturasi oksigennya, tensinya, semuanya normal. Nah itu dianggap sesak atau tidak? Enggak kan? Karena ini tadi saya bilang persepsi sesak orang awam dengan medis pun berbeda. Kalau kami memeriksa dibuktikan secara aktuali dengan pemeriksaan alat yang membuktikan bahwa tidak masuk kategori sesak. Contoh aja yang paling sekarang lagi viral, bilang nyeri dada. Dokter tahu dari mana kalau saya tidak serangan jantung? Padahal itu sudah dibuktikan dengan ada pemeriksaan rekam jantung di rumah sakit tersebut. Tapi pasien masih tidak terima, bilang dia tidak serangan jantung. Oke. Padahal sudah ada buktinya. Alat kan tidak berbohong. Iya. Tidak seperti manusia yang bilang secara subjektif, tapi kan alat membaca atau merekam sesuai yang didapatkan dia gitu. Oke, begitu ya teman-teman, mungkin lebih diperjelas lagi nanti boleh tulis aja di kolom komentar. Adakah closing statementnya, Dok, untuk disampaikan kepada semua masyarakat, terutama buat yang lagi nonton? Jadi BPJS itu bisa digunakan di IGD atau UGD selama sesuai dengan standar kegawatannya, dan kegawatan itu ditentukan oleh dokter jaga atau medis yang bertempat saat itu dengan kategorinya triase. Oke, begitu ya teman-teman. Makasih Dokter Uzi.